Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Bu Nanda, masih dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan tentu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada pembelajaran hari ini Bu Nanda harap anak-anak dapat mengikuti video pembelajaran yang Bu Nanda sampaikan dengan seksama, sehingga anak-anak bisa menjawab soal dan bisa mengambil kesimpulan daripada pembelajaran hari ini. Ya, pada hari ini anak-anak akan belajar tentang sila kedua Pancasila. Anak-anak sudah mengetahui bunyinya sila pertama sampai dengan sila kelima, dan pembelajaran yang sebelumnya anak-anak sudah mempelajari tentang sila pertama, tentang penerapan sikap yang harus dilakukan berdasarkan pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini anak-anak akan mempelajari penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak simak dengan baik-baik ya. Semoga anak-anak nantinya bisa mengerjakan soal yang Bu Nanda berikan dengan jawaban. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini. Anak-anak akan belajar tentang sila kedua Pancasila, yang sebelumnya sila pertama Pancasila sudah anak-anak pelajari di pembelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya, Bu Nanda ingin mengajak anak-anak untuk membaca bunyi Pancasila 1 sampai dengan 5 supaya anak-anak menjadi hafal dan juga fasih mengucapkannya. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah anak-anak sudah hafal bunyi Pancasila 1 sampai dengan 5? Bu Nanda harap anak-anak pasti sudah hafal. Ya, pada kesempatan kali ini anak-anak akan membahas tentang bunyi Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul sekali, sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar rantai. Rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Diingat bahwa lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Bu Nanda akan memberikan beberapa contoh penerapan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kira-kira apa saja ya? Silakan anak-anak simak dengan baik-baik. Yang pertama adalah menengok orang yang sedang sakit. 2. Melakukan donasi atau penggalangan dana untuk korban bencana. 3. Bersikap sopan terhadap sesama, tidak berkata kasar, membentak. Dan yang keempat adalah tidak menyakiti orang lain. Kelima, menghormati orang tua dan guru. Dan yang keenam adalah saling menghargai dan menghormati perbedaan. Ya, adanya perbedaan di dalam hidup kita itu sudah Allah yang menciptakan. Bagaimana cara menghargai perbedaan? Ingat ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu manusia dengan manusia yang lainnya tidaklah sama. Mereka mempunyai satu perbedaan yang gunanya adalah saling melengkapi satu sama lain. Lalu, bagaimana cara menghargai perbedaan tersebut? 1. Saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. 2. Menghibur teman yang sedang sedih. 3. Tidak memilih-milih teman berdasarkan suku, agama, ras, budaya. Kemudian yang keempat adalah memberikan pujian apabila ada teman yang berprestasi. Dan yang terakhir adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, itulah cara menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Apakah anak-anak pernah membantu atau menolong orang lain? Bu Nanda yakin jawabannya adalah sudah pernah. Karena sejatinya kita punya akhlak yang baik, yaitu untuk membantu orang lain. Lalu pertanyaannya, jika anak-anak melihat atau mengalami gambar yang seperti ini bagaimana? Jika ada pertanyaan, Edo terjatuh dari sepeda, apa yang seharusnya dilakukan oleh Beni? Ya, betul sekali. Anak-anak pintar, Beni menolong Edo berdiri dan memberi obat pada kakinya yang sakit. Hal seperti ini sering terjadi ketika anak-anak sedang bermain dengan teman-teman. Ketika ada teman-teman yang terjatuh, tersandung, segeralah bantu mereka ya.
ajak mereka berdiri lalu berilah obat untuk menyembuhkan bagian luka yang ada di dalam tubuhnya sehingga teman-teman bisa bermain bersama. Selanjutnya Bunda Nda masih punya gambar apa yang kamu lakukan jika salah satu teman dari kalian mengalami sakit atau sedang sakit seperti gambar tersebut. Udin sedang sakit demam sehingga tidak masuk sekolah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman Udin? Ada yang bisa menjawab? Ya, teman-teman Udin seharusnya menjenguk, lalu mendoakan dan menghiburnya. Menghibur adalah salah satu bentuk kekuatan support yang diberikan oleh teman-teman kepada Udin sehingga Udin merasa menjadi tambah semangat dan ingin segera sembuh dan bermain bersama teman. Perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun. Misalnya, perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Yang seperti Bunda Nda sampaikan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari bentuk makanan kesukaan. Antara satu teman dengan teman yang lainnya pasti berbeda. Contohnya, Edo sangat menyukai makanan pizza. Kemudian Leni menyukai mie goreng. Tapi Abi sangat menyukai nasi goreng. Sultan menyukai bakso dan Abel menyukai sate. Dari jenis makanan kesukaan saja, satu teman dengan teman yang lainnya berbeda. Tapi, perbedaan tersebut tidak membuat mereka menjadi berantem, tetapi menjadikan mereka hidup untuk rukun. Kemudian perbedaan juga bisa dilihat dari bentuk hobi atau kegemaran. Ada Edo yang suka menyanyi, tapi Lala lebih suka memasak. Dan ada juga Udin yang lebih gemar atau lebih suka bermain layang-layang, Farel lebih suka bermain sepeda, dan juga Adel lebih suka bermain biola ketika waktu luang. Itulah perbedaan hobi di antara satu teman dengan teman yang lainnya. Perbedaan yang lain juga bisa dilihat dari segi agama. Agama di Indonesia ada 6 yang diakui oleh negara. Anak-anak harus mengetahuinya. Yang pertama adalah agama kita sendiri. Apa itu? Ya, betul sekali, yaitu agama Islam. Kemudian ada agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Keenam agama ini adalah agama yang sudah diakui oleh negara. Maka dari itu, kita harusnya bisa hidup berdampingan, hidup bertoleransi antar satu pemeluk dan dengan pemeluk agama yang lainnya. Kemudian manfaatnya apa toh? Kok kita harus menghargai, harus menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita? Gunanya sangat banyak. Anak-anak perhatikan ya. Yang pertama adalah dengan adanya sikap menghargai, maka terciptanya kehidupan yang rukun. Tidak ada perselisihan, terciptanya rasa saling menghormati, terciptanya persatuan, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berkegiatan. Penting sekali ketika anak-anak sudah mampu menghargai dan menghormati perbedaan tersebut, maka kita hidup menjadi nyaman dan aman dan tenang dalam berkegiatan apapun di dalam hidup kita. Oke, setelah ini Bunda Nda akan memberikan soal latihan kepada anak-anak semuanya dari video pembelajaran yang sudah Bunda Nda sampaikan. Jika anak-anak seksama dan sungguh-sungguh dalam memperhatikannya, pasti bisa menjawab soal yang Bunda Nda berikan pada hari ini dengan betul semua. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Bagaimanakah bunyi sila kedua Pancasila? 2. Apakah lambang sila kedua Pancasila? 3. Sebutkan 3 perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila. 4. Jika kamu melihat ibu sedang kerepotan membawa barang, apa yang kamu lakukan? Mudah sekali bukan? Ada 4 pertanyaan. Segera ambil buku tulis, pensil, ballpoint. Ingat menulis harus dengan pakai ballpoint. Ambil buku tulis dan ballpoint dan tulis semua pertanyaan yang Bunda Nda berikan, lalu jawab sesegera mungkin. Apabila anak-anak belum paham, boleh putar ulang video yang Bunda Nda sampaikan atau bertanya kepada orang tua ataupun orang yang ada di rumah. Tetap semangat dan Bunda Nda tunggu jawabannya. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah anak-anak sudah mengerti dan memahami apa yang sudah Bunda Nda sampaikan dalam video pembelajaran?
Semoga sudah ya. Pada akhirnya kesimpulannya adalah anak-anak sudah mengerti perilaku-perilaku apa saja yang mencerminkan sila Pancasila kedua. Semoga anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan kita menjadi manusia atau warga negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sebelum Bu Nanda tutup, Bu Nanda selalu mengingatkan dan menghimbau kepada anak-anak semuanya untuk senantiasa mematuhi protokol pencegahan COVID-19 dengan cara yang pertama, anak-anak sudah sangat hafal mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Yang kedua, menggunakan masker jika anak-anak bepergian atau meninggalkan rumah. Dan yang ketiga adalah menghindari kerumunan dan selalu jaga jarak dimanapun anak-anak berada. Semoga dengan kita patuh terhadap protokol ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita perlindungan dan kita senantiasa dihindarkan dari virus berbahaya ini. Amin, Allahumma amin. Cukup sekian dari Bu Nanda.